Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang baru berdiri bisa dalam waktu singkat menjadi raksasa global? Mengapa perusahaan digital bisa tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan perusahaan tradisional? Jawabannya terletak pada satu konsep penting, yakni ekonomi platform. Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Tema hari ini, ekonomi platform. Mengapa perusahaan digital cepat menjadi raksasa? Satu, apa itu ekonomi platform? Ekonomi platform merupakan model bisnis yang mempertemukan berbagai pihak dalam satu sistem digital. Platform tidak selalu memproduksi barang sendiri. Mereka menjadi perantara antara lain antara penjual dan pembeli, antara kreator dan penonton, antara penyedia jasa dan pengguna. Contohnya, Amazon sebagai marketplace, YouTube sebagai platform konten, Meta Platforms sebagai media sosial. Platform menciptakan nilai dengan menghubungkannya. Dua, network effects sebagai mesin pertumbuhan utama. Salah satu kekuatan utama ekonomi platform adalah network effects. Artinya, semakin banyak pengguna, semakin besar nilai platform tersebut. Jika lebih banyak penjual bergabung, pembeli akan datang. Jika lebih banyak pembeli hadir, penjual akan semakin tertarik. Efek ini menciptakan pertumbuhan yang sangat cepat, bahkan bersifat eksponensial. Inilah alasan mengapa platform bisa menjadi raksasa dalam waktu relatif singkat. Tiga, data sebagai bahan bakar. Platform tidak hanya menghubungkan pengguna, mereka juga
mengumpulkan data. Data ini digunakan untuk meningkatkan layanan, menyempurnakan algoritma, dan menargetkan iklan secara lebih akurat. Semakin banyak pengguna, semakin banyak data. Semakin banyak data, semakin kuat platform tersebut. Situasi semacam ini menciptakan lingkaran kekuatan yang sulit ditandingi. Ekosistem tertutup sulit ditinggalkan. Banyak platform membangun ekosistem tertutup. Misalnya, akun, riwayat aktivitas, jaringan pertemanan, hingga layanan-layanan tambahan. Semua terhubung dalam satu sistem. Akibatnya, pengguna menjadi sulit berpindah ke platform lainnya. Fenomena ini sering disebut sebagai lock-in effect. Di sini kekuatan platform semakin besar. 5 tantangan hukum. Ketika pasar tidak lagi seimbang, ini merupakan tantangan hukum di era digital. Pertumbuhan cepat platform membawa konsekuensi hukum. Beberapa masalah yang muncul, misalnya dominasi pasar, potensi monopoli digital, ketimpangan antara platform dengan pengguna, serta persaingan yang tidak seimbang. Dalam banyak kasus, satu platform bisa menguasai pasar secara hampir penuh. Hal ini menjadi tantangan serius bagi hukum persaingan. 6. Respons regulasi, negara mulai bertindak. Berbagai negara mulai merespons fenomena tersebut di atas. Di Uni Eropa, misalnya, muncul regulasi seperti Digital Markets Act yang bertujuan untuk membatasi dominasi platform besar. Juga membuka persaingan sehat dan melindungi pengguna.
Langkah ini menunjukkan bahwa negara berusaha mengimbangi kekuatan ekonomi platform. 7. Penutup reflektif. Ekonomi platform telah mengubah cara kita memahami bisnis. Perusahaan tidak lagi harus memiliki semua aset. Cukup memiliki platform yang menghubungkan dan mengontrol. Namun di balik pertumbuhan yang cepat, ada pertanyaan penting. Apakah kekuatan sebesar ini masih bisa dikendalikan oleh hukum? Literasi teknologi dalam ilmu hukum membantu kita untuk memahami bahwa di era digital, kekuasaan ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga menjadi lebih kompleks untuk diatur. Terima kasih.